Shalom warga kerajaan sorga, jumpa lagi kita dalam ibadah pada hari ini. Kami percaya keadaan kita adalah keadaan luar biasa karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Mari tetap dukung terus channel ibadah kita dengan cara subscribe dan juga bagikan kepada saudara-saudara kita supaya mereka juga dapat beribadah bersama dengan kita. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk kita dapat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Sebab firman Allah berkata, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu melekat di dalam hidup kita. Dia yang selalu dekat di dalam hidup kita. Lebih dekat dari apapun. Bahkan lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Dialah Tuhan yang selalu setia. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Sebab tiada Allah lain seperti-Mu Yesus. Engkaulah gunung, batu pertahanan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lord Jesus. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kami ada Tuhan. Ku ada sebab karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus.
Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih sebab hanya anugerah-Mu Tuhan, yes, buat hidupku sekarang. Kami kan memuji-Mu Tuhan selamanya. Ku kan memuji-Mu, memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya Tuhan, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya seperti-Mu Yesus kami Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Lord. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, sangat baik Tuhan. Haleluya. Kasih setia, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Glory, haleluya. Lord, ajaib Engkau Tuhan. Oh Jesus, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Besar kasih-Mu melimpah bagiku Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Oh, besar kasih-Mu melimpah. Oh, ajaib Engkau Tuhan, sungguh ajaib. Perbuatan-Mu sungguh indah. Oh, kami bersyukur Tuhan, berlimpah
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Sebab dalam tangan-Mu Tuhan, yes, seluruh hidup tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di Wejepara, Bandar Sakti maupun yang ada di Metro. Selamat pagi, selamat beribadah. Bapak percaya bahwa setiap kita tetap antusias untuk mengikuti ibadah kita dan terus membangun persekutuan-persekutuan ibadah kita baik secara pribadi maupun keluarga-keluarga di tempat kita masing-masing. Dan Bapak percaya bahwa Tuhan adalah Bapa bagi kita, adalah Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kita, dan kerinduan Bapa sampai hari ini adalah Dia ingin membawa setiap kita anak-anaknya mengalami dan menikmati pemeliharaan Tuhan, perlindungannya, penjagaannya di dalam setiap hidup kita. Tuhan rindu kita memiliki dan menikmati pengalaman-pengalaman yang baru setiap hari bersama dengan Dia. Dan doa saya buat setiap kita, biarlah setiap kita terus menikmati dan mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan share firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang pertama dan seterusnya, yang dimana di dalam ayat itu Bapak ingin angkat satu kata, yaitu bicara tentang munafik. Kita akan bicara tentang kehidupan yang munafik. Apa yang dimaksud dengan munafik? Munafik itu artinya pura-pura atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sepanjang pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun di Palestina, di tengah-tengah bangsa Israel, hal yang paling ditentang dan dikecam oleh Tuhan Yesus bukanlah dosa, bukanlah kelemahan, bukanlah sakit penyakit, bukanlah kemiskinan, ataupun ketidakpercayaan orang Israel itu sendiri. Tapi hal yang paling ditentang dan dikecam oleh Tuhan Yesus adalah kemunafikan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, dimulai dari ayat yang pertama, Yesus seringkali mengungkapkan dan mengulang kata celakalah, 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 celakalah kamu orang Farisi, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, celakalah kamu hai orang munafik. Mengapa saudara terkasih Yesus sangat mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena mereka hidup berpura-pura atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ada apa? Kenapa Yesus mengecam? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak hidup sesuai dengan apa yang menjadi fungsi dan tugas mereka. Mereka tidak hidup sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel, yang dimana hidup mereka harus transparan, hidup mereka harus terbuka, hidup mereka menjadi representatif dari apa yang mereka ketahui tentang firman Tuhan, tentang Tuhan.
supaya seluruh umat Tuhan bisa melihat hidup atau kehidupan Tuhan melalui para pemimpin rohani mereka, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang sama juga berlaku bagi kita gereja Tuhan. Adalah hal yang sangat ditentang dan dikecam oleh Tuhan. Adalah ketika kita sebagai gereja Tuhan, sebagai putra dan putri Tuhan, kita hidup atau berlaku munafik. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan kata munafik? Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata bahwa munafik itu adalah berpura-pura atau hidup tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hal yang Tuhan kecam dan juga Tuhan tentang dalam kehidupan kekristenan atau dalam kehidupan dalam gereja adalah kemunafikan, yaitu di mana gereja, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup sesuai dengan kodrat dan status kita yang sebenarnya sebagai orang percaya. Dua indikator yang dapat kita melihat apakah kita hidup sebagai orang munafik atau tidak. Indikator yang pertama adalah apakah saudara berbuat baik, hidup benar, hidup berkenan, dan yang lain sebagainya. Apa maksud dan tujuan saudara melakukan itu? Apakah saudara ingin mendapatkan atau mencari pengakuan? Dengan cara saudara berbuat seperti itu supaya orang tahu bahwa saudara adalah orang benar? Apa supaya orang tahu bahwa saudara anak Tuhan? Itu indikatornya. Jadi kalau saudara ingin melakukan hal itu, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa saudara adalah orang baik, supaya saudara menerima pengakuan bahwa saudara adalah orang benar, atau menerima pengakuan bahwa saudara sebagai anak Tuhan, maka saudara sedang berlaku munafik karena saudara tidak hidup yang sebenarnya. Yang kedua, indikator yang kedua adalah di mana saudara dan saya tidak hidup sesuai dengan identitas, tidak hidup sesuai dengan kodrat kita, status kita sebagai orang percaya. Artinya apa? Artinya bahwa saudara tidak hidup sebagaimana saudara sebenarnya di mata Tuhan, sebagai putranya, sebagai orang percaya. Saya memberikan contoh atau ilustrasi seperti ini. Apa yang disebut dengan waria atau bencong? Bencong atau waria itu sebenarnya adalah pria atau laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Bencong atau waria itu boleh kita sebut atau kita katakan sebagai orang munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena dia tidak hidup sesuai dengan kodratnya, tidak hidup sesuai dengan statusnya sebagai seorang laki-laki. Itu yang disebut dengan munafik. Nah, Tuhan mau gereja Tuhan kita hidup sebagai hidup dengan kodrat, hidup sesuai dengan identitas status kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Apa tanda orang hidup sesuai dengan kodrat dan statusnya sebagai anak Tuhan? Tandanya yang pertama yang sangat bisa dilihat adalah hidup tidak dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebagai anak kita mempunyai Bapa, dan Bapa yang kita percayai, Bapa yang kita miliki adalah Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti, dan Bapa yang mau siap sedia menolong saudara, memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Dan yang kedua, membangun kesadaran siapa dirinya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Orang yang membangun kesadaran terus menerus siapa dirinya di dalam Kristus Yesus, dia sedang mengizinkan Kristus hidup memerintah atas hati dan pikirannya, sehingga setiap kita sebagai orang yang percaya
tidak akan lagi hidup di dalam kemunafikan. Orang yang membangun kesadaran dirinya ada di dalam Kristus Yesus, itu akan membuat dia fokus kepada Tuhan, membawa hati dan pikirannya bukan melihat dirinya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, bukan melihat kondisi dan situasi keadaan yang mungkin seperti saat-saat ini yang sedang dialami, yang sedang kita alami, tapi dia fokus kepada siapa Kristus Yesus Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Sehingga walaupun mungkin ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, ada tantangan yang sedang dihadapi, tetapi dia melihat ada pertolongan, ada jawaban di sana, sebab Kristus Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Sebab dia atau sebab kita sebagai orang percaya hidup dan tinggal di dalam Kristus Yesus. Kita melihat Tuhan adalah jawaban di dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kalau kita sebagai gereja Tuhan hidup seperti ini, maka saya percaya dunia akan melihat kehidupan Tuhan yang sesungguhnya melalui hidup saudara dan hidup saya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita, jangan hidup munafik. Jangan berusaha hidup baik dan benar untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tapi hiduplah baik dan hiduplah benar, karena itulah identitas saudara, itulah hidup kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Aku berlaku baik, aku berlaku benar, karena memang aku adalah orang baik, karena aku adalah orang benar. Aku hidup tidak khawatir, bukan untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa aku adalah, atau untuk mendapatkan pengakuan dari dunia ini bahwa aku adalah anak Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, yang perlu kita lakukan, aku tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena karena aku sadar, karena kita tahu siapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya situasi dan kondisi seperti saat ini adalah merupakan kesempatan bagi gereja Tuhan untuk menampilkan ide siapa dia sesungguhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam kondisi dan situasi saat ini, seperti saat-saat ini, biarlah itu menunjukkan siapa saudara dan saya, identitas kita yang sebenarnya. Apakah kita masih berlaku munafik atau tidak? Mari jemaat Tuhan, biarlah setiap kita menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat oleh dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa, bulan Juni kita mulai ibadah lagi di tempat kita masing-masing, dengan tetap melakukan SOP yang seharusnya kita lakukan. Biarlah di dalam pertemuan kita nanti selanjutnya banyak kesaksian-kesaksian yang dapat kita bagikan buat saudara-saudara kita yang lainnya sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga kesaksian kita menguatkan dan meneguhkan. Jangan takut, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan khawatir, sebab kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Bangun terus kesadaran bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Bangun terus kesadaran bahwa kita ada di dalam Kristus Yesus, dan Dia adalah Tuhan dan Bapa bagi kita. Tangannya yang kuat, lengan yang perkasa, terus terkedang, menopang, membimbing, memimpin, dan menuntun langkah-langkah kita. Doa saya buat setiap kita, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, shalom jemaat Tuhan. Sebentar kita akan menekan warta jemaat kita. Untuk yang pertama, untuk umat Tuhan, kita harus tetap terus berdoa bagi bangsa ini, bagi negara ini, untuk para pemimpin kita, untuk para medis yang ikut serta dalam perjuangan bagi bangsa ini, untuk pulihan Indonesia. Dan untuk yang kedua, para pelayan Tuhan tetap terus mempersiapkan untuk melayani Tuhan di setiap pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening di bawah ini. Yang keempat, selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun di bulan ini. Dan yang kelima, tetap selalu jaga kesehatan, kebersihan, dan tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Sebab betapa dalamnya kasih setia Tuhan bagi kita semua, amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh indahnya Yesus Tuhanku, kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Sebab begitu besar kasih Allah bagi setiap kita, rahmat yang selalu ada dan mengalir di dalam hidup kita. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau